Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Takdir SHMH-MK selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum ekonomi dan keuangan syariah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dan memenuhi tugas saya mengenai hukum reksadana syariah. Halo, perkenalkan nama saya Musdalifah Tahwil dari kelas EQ 1B dengan NIM 24040100046. Baik, langsung saja pada definisi reksadana. Reksadana atau mutual fund berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara dan dana yang berarti uang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27 disebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dan portofolio efek oleh manajer investasi. Adapun definisi reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau shibal al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Reksadana syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management, di mana pada saat itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk reksadana syariah. Yang pertama itu reksadana berdasarkan hukum. Reksadana berdasarkan hukum terbagi atas reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT reksadana atau investment companies, merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Sedangkan yang kedua itu reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Selanjutnya yaitu reksadana berdasarkan sifat operasional, terbagi atas reksadana terbuka atau open end fund. Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran untuk seterusnya dan dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana, melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa di mana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme harga. Adapun reksadana tertutup atau closed end fund. Reksadana tertutup menjual saham atau unit pertanyaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Yang ketiga yaitu reksadana berdasarkan jenis investasi, terbagi atas reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana pendapatan tetap ada reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifnya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan atau seluruhnya atau sebagai dalam efek hutang. Selanjutnya itu reksadana saham atau equity funds. Reksadana saham atau yang disebut juga reksadana sejenis ekuitas adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas dan saham. Dan yang reksadana campuran atau balance funds, yaitu reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai kebebasan menentukan alokasi aset sehingga sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi. Adapun perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional, serta ada beberapa yang harus diperhatikan dalam investasi syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelembagaan. Dalam syariah, Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang, tetapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksadana syariah, keputusan tertinggi dalam hal
keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Yang kedua yaitu hubungan investor dengan perusahaan. Akan antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah perjanjian akad di mana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. Perlu ditekankan bahwa modal yang diberikan oleh pihak yang menyediakan modal adalah 100%, sementara dari pihak pengelola hanya memasukkan tenaga keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu kegiatan investasi reksadana syariah. Dalam melakukan kegiatan investasi via reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, atau dengan kata lain kegiatan investasi yang dilakukan berupa investasi yang halal. Bahkan untuk kegiatan yang makruh pun sejauh mungkin harus dihindari. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, peluncuran, pornografi, makanan dan minum dan yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain yang ditentukan oleh Dewan Syariah. Itulah beberapa penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.